teman-teman, sekarang saya berada di rumah saudari Maya, di mana yang bersangkutan ini jago masak. Di antaranya bikin kue kering, itu pakarnya di sini. Bahkan dilakukan inovasi-inovasi terhadap kue yang sudah pernah ada dengan aneka ragam rasa. Baiklah, kita langsung aja ke yang bersangkutan untuk mereview kue produknya ya, atau ciptaannya ini. Ciptaannya ya, luar biasa bahasanya tuh. Oke, kita mulai saja dari toples pertama nih. Monggo dibuka. Kira-kira isinya apa di dalam tuh? Ini adalah kue palem. Ayo kita lihat. Kue palem ya? Iya. Bisa dicicipin nggak ya? Boleh? Nanti dicicipin. Wah, lama-lama kenyang nyicipin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nom. Warnanya kayak kelapa ya. Memang ini dari apa ya? Bukan dari kelapa itu tadi. Ini maksudnya itu topping-toppingnya ini iya, apa ini? itu gula palem. Gula palem itu yang mungkin yang bikin rasanya seperti itu ya. Ingat saya semua. Apa aja bahan? Lagi buku resep. Loh, kok Anda yang bikin loh? Jadi bahannya apa aja untuk membuat kue palem nih? Pertama, Sama kayak kue kering dasarnya itu ada butter, ada margarin, tepung, ada maizena. maizena. Ada susu. Ini cuma kombinasinya ada dikasih ini keju edam cheese ya. Iya. Makanya rasanya lebih ini. Rasanya lebih ke kejunya. Keju. Tapi Jadi, palemnya juga terasa ya, iya. karena dia menyelimuti iya. kue ini. Biasanya kan nggak ada keju. Betul nggak Pak Eko? That's right. That's right. That's right. Karena beliau ini yang merasa pertama mencicipi masakan Bu Eko ya. That's right. Saya nggak sebut Pak Camat lagi ya, karena ada calon bupati. Oke, ini palem yang kedua. Yang kedua Di toples kedua. Putri salju. Kenapa dibilang putri salju? Karena saat dimakan terasa dingin seperti salju. Putri salju karena waktu dimakan terasa dingin seperti salju. Itu pun bahan dasarnya sama dengan ini ya. Sama, beda-beda. Kan biasanya pakai kacang. Ini saya nggak pakai kacang, jadi dominan ke susunya. Iya, kalau putri salju yang umumnya pakai kacang ya. Pakai kacang. Ini bedanya dengan putri salju yang sering dibikin Iya, orang ya, iya. bahwa ini tanpa kacang dan dominan di Susunya. susu sehingga terasa lebih gurih susu ya. Iya, benar. Terus yang bikin dia streaming sejuk itu apa? Kan ada gula saljunya. Oh, gula salju yang bikin Iya. terasa sejuk ya. Jadi seperti frozen. Frozen. Baik, Diincip? kita lanjutkan ke toples yang ketiga. Sebenarnya banyak toples teman-teman, dan cuma ada contoh Ini 3 aja. nastar. Jadi bedanya di sini Nastar kan banyak di Indonesia ini ya. Benar. Jadi kita bikin Bedanya dua. ini dengan nastar orang-orang apa? Iya. Satu nastar isi kurma, satunya isi selai. Nastar isi Iya. kurma, yang ini. Yang ini kurma, yang ini selai. Isi selai. Iya. Nah, selai umumnya orang pakai selai ya. Pakai selai. Selai nanas ya. Iya, benar. Oh, ini isi kurma. Kurma. Jadi nastar kurma, nastar selai. Iya, Nanas. kalau kulitnya sama bahannya. Kulitnya bahan Iya, sama. cuman yang membedakan isinya aja. Isinya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke toples kelima. Oh, di sini ada ini inovasi juga. Jadi kita coba padukan nutrisari rasa jeruk. Nutrisari dan Iya. jeruk masuk di situ Iya. untuk meramaikan rasa. Rasanya. Jadi Ini apa nama kuenya nih? namanya Kue apa Pak? Calon bupati. Nutrisari cake. Nutrisari cake ya. Cake. Ya sudah, oke. Saya ikut aja nutrisari Ini cake juga. karena ada rasa nutrisari. Kecut-kecut ya rasanya. kecut, benar kecut. Ya, ada 6. Saya nyicipin dulu kalau Boleh, gitu. boleh. Lanjut. Tapi saya jauh-jauh dari yang belum mandi ya, karena kecutnya harus dibedakan. Ya. Ada kecut-kecutnya. Ya, benar. Kecut jeruk ya. Iya. Jadi pakai American apa itu jeruk? Apa itu ya? American fruit, American orange ya. Orange ya, benar. American orange. Ya.
Oke, ini yang kelima. Kita lanjutkan pada toples yang keenam. Ini juga dari ekstrak jambu, boleh ada bubuk jambu juga bisa diganti pakai nutrisari jambu kalau udah ada ekstraknya. Cuman bedanya di sini juga kita pakai edam. Pakai edam juga. Ya, jadi ada rasa edamnya keju. itu meredam rasa jambunya yang begitu Terlalu kuat. tua, benar. Jadi Perpaduannya nanti perpaduan edam dengan jambu ini lebih slow ya. slow. Jadi saat dimakan nanti kalau sudah mau akhir di lidah baru kerasa. Baru terasa jambunya. Benar. Betul Bu? Ya betul. Ah, oke. Kalau Ibu ngomong betul ya, saya juga betul. Loh, kenapa Anda tertawa? Yang ditekan pinjam. Sudah nyicipin betul? Belum? Halo Hesti, sudah nyicipin? Sudah, oke. Toples kecil. Baiklah, Saudari Maya, kita lanjutkan dengan toples yang ya? ke-7. Nah, ini juga. Di sini juga ada dua. Ini kastengel klasik sama yang sudah modern sekarang ya. Jadi Kastengel klasik itu apa bedanya dengan yang bedanya modern ini biasanya kalau klasik itu ada campuran penyedapnya sedikit. Walaupun sama-sama dikasih edam, tapi edamnya lebih dominan ke yang modern. Oh, yang modern ya. Yang modern ini ya, Iya lebih benar. edam. Kan lebih beda dominan tampilannya iya. Karena kalau yang di sini edamnya perpaduannya 2:1. Jadi edamnya 2, cheddarnya 1. Kalau yang ini terbaliknya. Jadi dia lebih banyak cheddarnya, edamnya sedikit. Terus warna antara terang dan agak gelap ini yang membedakan ini jadi karena kalau terlalu pengaruh apa? Iya. Jadi kalau pakai edam dia lebih dominan agak putih, semakin banyak edamnya semakin putih nanti. Semakin putih. Karena Ini edamnya 2 ya. Ini perbandingannya 1, istilahnya 2 2:1. Jadi misalnya edamnya 500 gram, cheddarnya itu boleh 1/4 saja 250. Jadi kalau 1 kilo adon itu biasanya saya 500 edam, 250 cheese-nya. Jadi total 700. Makanya rasanya jauh beda sama yang klasik. Tapi yang klasik kadang bikin kangen karena sensasinya juga beda, ada rasa Oh gitu ya. gurih-gurih gimana gitu. Oh, oke. Yang klasik lebih gurih klasik tentunya. Iya, jadi kalau orang-orang yang usia lanjut biasanya paham mereka. Karena memang itu familiar ya, karena dari Familiar, dulu iya. seperti itu rasanya. Jadi rata-rata orang dulu biasanya pakai Royco. Royco, oh, kira-kira bagus nggak dengan menggunakan Royco Nah, itu? tapi ini saya enggak. Jadi cuman perpaduan penyedap aja sedikit kan sekarang sudah banyak tuh kayak seperti kaldu ini, kaldu bubuk atau apa gitu. Iya, yang jadi ya, Iya. yang ekstrak ya. Ekstraknya. Oke, kita lanjutkan ke toples yang ke Ini namanya ulat sutra. Ke-9 ya? Iya. Orang biasanya bilang sagut keju. sagu keju. Iya, jadi biasanya kalau yang klasik sagu tuh pakai minyak ini kelapa. Jadi minyak kelapa sampai keluar, minyaknya dicampurkan ke adonan. Ini saya coba kombinasikan sama keju juga. Berarti proses pembuatannya agak lebih rumit ya, lebih lama. Enggak, kan menunggu lebih minyak kelapa. gampang sebenarnya. Karena enggak pakai kelapa ini. Oh, enggak pakai Iya, kelapa. enggak pakai kelapa. Boleh tapi tapi saya ganti pakai itu santan yang instan itu sun. Jadi tidak menghilangkan klasiknya, cuman karena dicampur edam rasanya jauh beda sama yang klasik. Oh begitu. Iya. Kalau Oke. yang klasik Ini berarti apa namanya tadi? ulat sutra. Biasanya orang bilangnya sagu keju karena modelnya ulil saya bilang. Iya, seperti ulat. Seperti ulat. Jadi Oke. orang biasanya nyebutnya ulat. Kita lanjutkan dengan toples ke-10. Iya. Di sini ada coklat keju. Nah, Coklat keju. coklat keju. Jadi selalu semua ada kejunya ya Ada dari kejunya karena memang pecinta keju. semuanya. Iya, jadi taman-tamannya itu yang membedakan Iya. dengan yang lain. Bedanya kalau dengan kue yang lain kejunya ini diparut. Yang lain rata-rata saya hancurkan. Ini diparut, Iya, jadi kan yang lain ini dihancurkan. menipu kok ada rasa keju tapi tidak ada kertas-kertas gitu. Karena Karena sebenarnya dihaluskan. 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 Ya, ini coklat. Ini juga saya tambahin ada esense yang di dalam yang untuk memperkuat rasa coklatnya. Jadi orang kira ini dikasih coklat kayak coklat block atau apa, sebenarnya enggak, bukan. Saya pakai ada golden
Nah, Jadi memang- essence itu yang Iya, membuat lebih itu. kuat rasa coklatnya Iya. ya. Bisa pakai yang brownies, Hmm. tapi lebih kuat yang coklat. Lu mana tadi tester yang lain? Oke. Iya. Itu ini yang terakhir. ke-10 sekarang, yang terakhir yang ke-11 nih. 11. Nah, ini kopi. Jadi untuk yang Kopi. suka ngantuk boleh incip ini. Bagus disajikan menjelang malam ini ya, Ya, karena supaya nggak ngantuk. jadi ini kopi yang dipadukan sama susu. Kopi di sini. dibentuk. Ada Ini ada. cheese-nya juga nggak? Ada kejunya nggak ini? Cheese-nya saya kasih cuman sedikit sekali tadi. Tetap Jadi ada ya? Ya, untuk menghilangkan keju itu rasa yang begitu pekat di kopinya. Jadi kalau dicampur cheese itu turun. Juga pakai edam. Kuncinya di edam sebenarnya. Hmm. Jadi kalau pakai cheddar dia akan tanpa asin, tapi begitu pakai apa? Kalau pakai cheddar itu kan asin. Kalau pakai edam Mhm. itu Low ya, Iya. low salt ya, tidak Iya. terlalu asin. Iya. Ini susunya kuat, jadi aromanya benar-benar rasa. Jadi lebih kopi yang ini Iya, rasa. kopi. Kopi dengan gurih-gurih edam ya. Benar. Baiklah, Saudari Maya, penjelasannya cukup gamblang dan jelas, dan ini cukup menginspirasi ya. Jadi sebenarnya dengan bahan yang kurang lebih sama, hanya dengan diberi sedikit perbedaan, Iya, benar. ini akan menjadi begitu bervariasi. Oke teman-teman, itulah review saya tentang kue yang dibuat oleh ahlinya di sini, orang Pamekasan ya. Maaf, orang Sumeneb. Tapi sebenarnya kan Pamekasan beliau. Benar, Umi Nah, itu asli Pamekasan. Pamekasan. Bapak yang sini. betul. Saya Suami- nggak salah sebenarnya ngomongnya. Iya, suami juga blasteran Sumeneb. Ini blasteran Belanda mana Pak? Amsterdam. 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 Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di review berikutnya. Assalamualaikum.